Para saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, renungan pekabaran Sabtu 5 menit hari ini didasarkan pada 1 Korintus 10 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, sejarah merupakan pengalaman sekaligus pelajaran bagi generasi saat ini. Dari generasi sebelumnya kepada generasi saat ini dan kepada generasi yang akan datang. Dan pengalaman itu pula yang menjadi tujuan agar semakin menjadi yang lebih baik. Dan melalui Nats pada hari ini, Rasul Paulus mengangkat sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun dengan berbagai pengalaman hidupnya. Pengalaman itu menjadi cermin sekaligus pelajaran yang berharga bagi jemaat Korintus dan bagi kita orang-orang yang percaya. Agar kita sekarang dan berbagai generasi yang akan datang kelak menjadi setia dan mencintai firman Tuhan. Kita diingatkan agar tetap merenungkan segala perbuatan Tuhan yang tak henti-hentinya dicurahkan dalam segala kemurahan dan kebaikannya di dalam hidup kita. Ada pepatah mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Persahabatan, pertemanan yang sudah dijalin bertahun-tahun bisa saja rusak atau kandas karena hal yang sepele. Banyak hal yang manis dari teman-teman kita, segala perbuatan-perbuatannya yang baik, hilang karena satu hal yang pahit saja. Dan manusia bisa lupa kepada Tuhan, lupa bersyukur karena mendapatkan kebahagiaan dari yang lain. Demikian juga sebaliknya, banyak manusia yang putus asa dan meninggalkan Tuhan. Padahal sebelum-sebelumnya dia mengalami keberhasilan. Tapi ketika keputusasaan itu menghampirinya, dia begitu cepat meninggalkan Tuhan. Demikianlah gambaran atau sifat umat atau bangsa Israel yang cepat berbalik dari Tuhan dan membuat patung untuk mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Mereka bersungut-sungut dan mereka mencobai Allah. Namun sayangnya, meskipun mereka tidak setia, Allah senantiasa menyertai mereka. Ketika siang, Allah memberkati mereka, melindungi mereka dari terik matahari. Ketika malam, Allah memberikan tiang awan kepada mereka, sehingga mereka masih diberikan cahaya. Ketika mereka haus, Allah memberikan air kepada mereka. Ketika mereka lapar, Allah mengenyangkan mereka, memberikan makanan kepada mereka. Namun sayangnya, pada saat itu bangsa Israel tidak menyadari betapa kebaikan Tuhan tidak membuat bangsa Israel taat dan tunduk kepada Tuhan sepenuhnya. Dan melalui itu Rasul Paulus menjelaskan pengalaman sejarah itu dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dan kepada kita supaya tidak seorang pun dari kita menjadi tersesat dan celaka. Sebab
semua orang memiliki potensi jatuh. Untuk itu kita perlu waspada dan perlu berjaga-jaga. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi ingat, jangan terlalu percaya diri atau overconfidence. Akan membuat seseorang itu bisa jatuh, tidak waspada dan tidak hati-hati. Karena sebagai manusia, kita tidak punya kemampuan dari kita sendiri untuk bebas dan selamat dari pencobaan duniawi. Firman Tuhan menjadi pengingat bagi kita, menjadi penguat bagi kita, mengingatkan kita, dan juga doa menjadi energi dan power bagi kita untuk menguatkan kita memenangkan segala pencobaan yang kita hadapi. Saudara-saudari sekalian, setiap orang memiliki pergumulan, dan pergumulan itu berbeda-beda, dan juga mengatasinya pun berbeda-beda. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui dari kekuatan kita. Jika Ia membiarkan kita dicobai, maka Ia akan memberikan juga jalan keluar kepada kita dan membuat kita, peristiwa pencobaan itu akan membuat dan semakin meneguhkan kita. Itu adalah proses penempahan agar kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih baik. Untuk itu, saudara-saudari sekalian, ingatlah, tetaplah setia dan jangan pernah mendua hati kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.